Haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kembali berjumpa dengan saya Pastor Demelin Kueso dalam program Misbah Keluarga Allah atau renungan pagi yang selalu sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini saya mengenakan kostum yang tidak asing lagi. Bagi Bapak Ibu yang pernah berjalan di kota yang punya kostum ini, pasti mengenal dari mana asal kostum ini atau pakaian ini. Ya, saya beberapa minggu saya di sana dan sedikit belajar tentang dialek bahasa daripada suku Bali. Dari mana? Dari mana beli? Ya, saya beberapa kali ke warung dan mereka berpikir bahwa saya ini adalah orang luar negeri atau bule. Saya selalu bergurau dengan mereka adalah tentang bahwa saya bukan bule, tapi saya bule lokal. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini spesial. Saya ingin memberkati Bapak Ibu dan ini adalah merupakan sekaligus jawaban kepada perdebatan para apologet Kristen yang selalu dipertanyakan oleh agama-agama lain tentang Alkitab yang Bapak Ibu dan saya miliki. Pertanyaannya begini: apakah Alkitab yang kita miliki ini turun langsung dari langit atau ditulis? Beberapa orang memaksakan pemikirannya menurut paham keyakinannya sendiri. Sementara di dalam kekristenan, firman yang kita miliki tidak seperti dalam keyakinan yang lain. Katanya turun dari langit. Ya, pertanyaannya balik, kalau itu turun dari langit, apakah tinta-tinta yang dimiliki itu dari langit? Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini saya ingin menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan. Alkitab yang kita miliki ini adalah Alkitab yang diilhamkan oleh Allah kepada nabi-nabi dan para rasul-rasul. Nah, kata diilhamkan dalam bahasa Yunani sebetulnya akar katanya yang artinya dihembuskan oleh Allah itu sendiri. Kita bisa melihat di dalam perjanjian lama di mana Allah sendiri berbicara kepada Abraham, berbicara kepada nabi-nabi, berbicara kepada Musa. Allah sendiri yang turun dan berbicara secara pribadi kepada nabi-nabi. Dan mereka tidak menulis seperti yang orang-orang bayangkan hari ini. Ya. Sehingga orang mengatakan bahwa Alkitab yang kita dimiliki adalah palsu. Kenapa dikatakan palsu? Karena bisa ditulis dalam berbagai bahasa. Ingat, di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan 20 dikatakan, pergi dan jadikanlah semua bangsa. Kata bangsa di sini selain kepercayaan, selain kebudayaan, di sana ada bahasa. Untuk bisa menjadikan semua bangsa ini, maka firman ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa segala bangsa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kalau begitu siapa yang turun? Kalau bukan Alkitab yang turun dari langit, lalu siapa yang turun? Firman. Firman itu bukan sebuah pernyataan. Firman itu bukan sebuah kata-kata, tapi firman itu adalah pribadi. Satu ayat firman Tuhan yang saya ingin sampaikan kepada kita tentang kata diilhamkan. Di dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Segala tulisan, segala firman yang diilhamkan Allah untuk bermanfaat. Untuk apa? Satu, mengajar. Mengajarkan kepada umat tentang apa? Tentang perbuatan-perbuatannya, tentang perintahnya. Itu sebabnya di dalam kekristenan dikenal dengan ajaran kasih, tidak dengan ajaran kebencian.
Tidak dengan mengajarkan tutup orang beribadah, bunuh orang yang beribadah, tetapi kita diajarkan tentang kasih, mengasihi, mengampuni. Banyak orang Kristen dibantai, ya, di beberapa daerah, di beberapa kota, di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi orang Kristen menyatakan selalu apa? Kasih. Di dalam surat Yohanes kepada jemaat di Asia dikatakan apa? God is love. Sesuatu yang melekat dalam kehidupan Allah itu adalah kasih. Allah mengajarkan kita, umatnya, adalah memiliki kasih. Untuk apa? Untuk menyatakan kesalahan. Alkitab atau firman yang kita miliki dalam bentuk Alkitab hari ini, yang dicetak oleh lembaga Alkitab, tidak pernah menyembunyikan satu kesalahan daripada tokoh-tokoh. Salomo dikatakan 700 istri ditambah 300 gundik menjadi 1000 istri. Yakub punya satu istri yang dicintai, tapi ditambah kakak daripada Rahel, yaitu Lea, kemudian 2 gundiknya, maka menjadi 4. Abraham demikian. Alkitab menjelaskan secara eksplisit. Alkitab tidak menyembunyikan sebuah kesalahan di dalam apa yang terjadi. Kenapa? Karena nabi-nabi dan para rasul menuliskan bukan berdasarkan asumsi mereka, bukan berdasarkan pengetahuan mereka, tetapi berdasarkan apa? Ilham daripada Allah. Allah yang menghembusi kepada mereka 10 firman yang Musa terima di Gunung Sinai, bukan atas dasar asumsi Musa, tetapi orang Israel sendiri yang menyaksikan, saksi mata, di mana Musa berjumpa dengan Allah di atas gunung yang suci, di mana Musa menuliskan sesuai yang diilhamkan oleh Allah. Itu sebabnya orang Kristen tidak mempercayai bahwa Alkitab itu bisa dipalsukan, Alkitab itu bisa salah. Yang dipalsukan bisa saja penafsiran orang, yang dipalsukan, yang salah bisa saja mesin cetak. Dalam kesalahan mungkin ada yang lewat, tetapi esensi daripada Alkitab adalah original dari mulut Allah sendiri, dari pribadi Allah sendiri. Dikatakan bukan hanya untuk menyatakan kesalahan, tetapi juga memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, memperbaiki, mengubah yang salah, menarik yang berdosa. Supaya apa? Supaya mereka dididik. Kata di dalam perjanjian lama itu dididik, tetapi dalam perjanjian baru adalah kata dimuridkan. Supaya apa? Supaya orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak ngaku-ngaku Kristen, tapi terpancar dari kehidupannya karakter Kristus, karakter ilahi dapat dimanifestasikan, dan kehidupannya boleh menjadi garam dan terang. Jadi yang dinyatakan oleh Allah kepada orang-orang percaya, kepada semua orang itu apa? Kejadian 1 ayat 1 dikatakan begini: pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan dikatakan apa? Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Perhatikan di dalam ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kata firman, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ayat 5, terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Kita lompat
Di dalam ayat 14 dikatakan begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari Kejadian 1 ayat 1 sampai pada ayat yang ketiga, kemudian dihubungkan yang masih ada hubungannya di dalam Kejadian pasal 1 dengan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Dikatakan firman itu yang dinyatakan, bukan Alkitab yang turun dari langit, tetapi firman itu adalah pribadi Allah, yaitu Yesus Kristus, yang kita imani, percaya pribadi Allah kedua. Firman itu menjadi manusia. Untuk apa menjadi manusia? Supaya ia menyatakan firman kepada siapa? Kepada semua orang. Dikatakan kemuliaan Bapa itu diam di antara kita. Di dalam kemanusiaannya ia penuh kasih karunia dan kebenaran yang Allah nyatakan kepada semua orang, kepada dunia ini. Bukan Alkitab turun dari langit bla 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 bla, tapi yang turun ke dunia, yang dinyatakan ke dunia, itu adalah pribadinya. Dia menjelma menjadi manusia, dia berinkarnasi menjadi manusia, dan ia diam di antara kita. Di dalam Matius pasal 1 dikatakan, di dalam perjanjian lama ia disebut Immanuel. Dia diam di antara kita. Saudara bayangin kalau 6.000 Alkitab itu dijatuhin dari langit, ya, belum sampai ke bumi, Alkitab sudah hancur, ya, diterpa oleh hujan angin badai di atas langit. Tapi yang kita percaya, yang dinyatakan, yang diturunkan Allah, bukan Alkitab, tapi Sang Firman, sumber daripada firman Allah itu sendiri. Orang Kristen dengar baik, engkau yang tertanam di dalam ajaran iman yang sehat, yang kuat, engkau tidak akan terpengaruh dengan ajaran-ajaran murahan yang selalu dibandingkan tentang keyakinan yang lain. Berbanggalah menjadi orang Kristen, sebab Allah yang menyatakan diri kepada kita. Itu sebabnya banyak orang Kristen agama lain yang bertobat bukan karena sesuatu, tapi Allah sendiri, Sang Firman, menyatakan diri dalam banyak cara. Bisa dalam mimpi, dalam pergumulan, sakit penyakit, ekonomi, keluarga. Allah sendiri yang menjumpai mereka. Sang Firman yang berbicara kepada mereka, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak mengalami, kalau tidak melalui, kalau tidak mengalami perjumpaan dengan Yesus Kristus adalah Firman, yaitu Allah. Dan Firman itu sama dengan Bapa, sama dengan Roh Kudus, yaitu menciptakan segala sesuatu. Jadi siapakah Firman? Dia adalah Allah, pribadi kedua dari Allah itu. Banyak sekali orang-orang di luar sana menghina dan mengatakan kita menyembah Tuhan manusia. Masih mending kita menyembah manusia. Manusia yang sempurna, manusia yang tidak bernoda, manusia yang suci, manusia yang tidak bersalah, manusia yang tidak datang dari bumi, tapi dia datang dari sorga melalui satu rahim manusia. Ada banyak agama lain menyembah patung, menyembah batu dan lain sebagainya. Tapi berbanggalah kita menjadi orang Kristen
yang menyembah kepada satu pribadi yang jelas, yaitu firman. Karena itu Bapak Ibu, selain Bapak Ibu datang ke gereja, ke konsel, ke kaum bapak, kaum ibu untuk belajar firman, hendaklah Bapak Ibu di rumah belajar untuk terus bertekun membaca Alkitab. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu tertanam di dalam ajaran yang sehat, supaya Bapak Ibu mengalami sebuah pertumbuhan benih ilahi, firman yang membuat jiwamu sehat. Jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Tubuh yang sehat dan jiwa yang sehat dapat melawan segala bentuk ajaran sesat yang datang dari dalam kekristenan, yang datang dari luar Kristen. Dasarnya adalah sang firman di dalam hidup kita yang kita percaya, namanya adalah Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Hanya di dalam nama Dia segala lutut akan bertekuk lutut, dan semua lidah akan mengaku bahwa Dialah Allah. Saya berdoa pagi hari ini melalui program Mesbah Keluarga Allah ini, Bapak Ibu, iman kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin teguh. Apapun yang hari ini Bapak Ibu alami, percayalah Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana. And God bless you all.